Pada waktu pandemi mulai, harapan dunia dagang hilang, ya, karena ujungnya itu tidak ketahuan. Banyak orang putus asa. Saya termasuk salah satu orang yang cukup terpengaruh karena dari segi penghasilan misalnya jatuh 90% ya. Jumlah pegawai juga terpaksa setelah di bulan ketiga, bulan keempat itu tidak bisa kami pertahankan. Jadi dari ratusan turun menjadi puluhan. Kira-kira Juli, Agustus 20 rasanya tidak ada jalan keluar. Lalu kita mulai melakukan berbagai macam adjustment sehingga bisa bertahan walaupun merangkak tapi bisa bertahan. Lalu pada bulan Desember 21, Januari 22, pada waktu dibuka kita mempunyai harapan yang cukup besar. Tapi ternyata timbul lagi masalah yang tidak kalah besarnya sebenarnya daripada zaman pandemi. Setelah dibuka, dampak utamanya adalah kurangnya tenaga kerja. Harga materi menjadi jauh lebih tinggi. Ongkos buruh juga jauh lebih tinggi. Jadi margin usaha menjadi berkurang. Dan ini kelihatannya akan berkepanjangan. Jadi ongkos meminjam uang tinggi ya, karena dengan interest rate yang lebih tinggi. Juga financial institution sekarang tidak terlalu siap atau bersedia memberi pinjaman. Jadi dari segi cash flow kita itu terpuruk sekali. Terutama untuk kegiatan-kegiatan yang unfortunately ya, di mana saya bekerja. Kami ada restoran yang namanya Tosaria. Kita coba menjalankan takeaway, tapi takeaway itu untuk restoran-restoran seperti Tosaria kurang bisa jalan. Persepsi kita punya customers adalah ini adalah restoran nggak cocok untuk takeaway, walaupun kita melakukan itu. Jadi adjustment pertama pada waktu dibuka sekali begitu ya, berapa bulan tutup lagi, buka lagi, tutup lagi. Yang pertama tentunya kita menyediakan tempat makan di luar ya. Secara serampangan pokoknya ada tempat makan di luar yang dianggap bisa lebih baik untuk COVID. Kedua, ruangan kita restruktur sehingga jarak antara meja-meja itu menjadi jauh lebih besar. Kebetulan ruangan kami cukup besar sehingga dari 150 orang misalnya itu kita bisa turunkan menjadi 70-80 orang. Nah, untuk sementara ini kita pertahankan struktur seperti itu bukan karena masalah COVID restrictions, tetapi karena kita kekurangan tenaga kerja. Jadi terpaksa seringkali restoran itu kami katakan fully book walaupun masih ada tempat, semata-mata karena di dapur kurang tenaga kerja dan di floor ya di luar juga kurang tenaga kerja. Dan harga-harga barang naik luar biasa. Untungnya kami itu karena merupakan family restoran ya, jadi cukup banyak regular customers. Dari segi itu tidak banyak perbedaan. Tapi memang zaman awal 2022 sering terjadi pesta-pesta yang sudah direncanakan atau acara-acara makan dengan grup-grup besar karena memang tempat kami cocok untuk tempat ngumpul untuk grup besar. Itu sering dibatalkan karena satu atau dua orang dari tamu yang sebenarnya ingin datang itu kena COVID. Atau yang lebih jelas itu kalau si penyelenggara pesta itu kena COVID sehingga dibatalkan. Kalau dari segi kuliner lagi ya, mencoba lebih banyak online. Salah satu adjustment yang kita bikin adalah menggalakkan kita punya takeaway service. Dan juga karena itu lalu kita punya dua kegiatan lain yang khusus hanya untuk takeaway, kita namakan Tokodon ya. Jadi online marketing lebih galak, lebih cepat kita kerahkan. Makanan juga kita ubah supaya lebih cepat. Dan tentunya ya, kita bikin sebanyak mungkin perubahan-perubahan yang menyebabkan Tosaria itu di daerah kita menjadi lebih unik.
kalau sesuatu usaha itu sedang berjalan dengan baik, kekuatan usaha itu bersandar atas pinjaman. Itu yang bahaya. Karena begitu pinjaman itu tidak bisa terbayar, banyak perusahaan menjadi kapiran ya. Jadi dari COVID ini kami belajar bahwa sesuatu itu tidak selalu permanen. Perusahaan-perusahaan besar sebesar apapun, kalau berada di dalam usaha yang salah, berada dalam fase yang salah, apalagi dengan gejolak seperti COVID ini, itu pada akhirnya hancur. Jadi sebaiknya memang lebih konservatif dalam banyak hal.